teman-teman, pernah gak lihat ulat bulu yang geli, tapi tiba-tiba berubah jadi kupu-kupu cantik? Nah, perubahan wujud yang ajaib itu sebenarnya adalah bagian dari rahasia alam yang disebut daur hidup. Memahami daur hidup ini bukan cuma soal teori di buku, tapi soal menghargai proses kehidupan. Yuk, simak penjelasannya. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian perhatiin hewan-hewan di sekitar kita? Mungkin kucing yang lagi lari-larian atau ayam yang lagi patok-patok tanah? Nah, di balik semua itu, alam ternyata nyimpen salah satu keajaiban terbesarnya. Gimana caranya makhluk hidup itu tumbuh dan berubah? Dan ini nih, yang bikin kita mikir. Coba deh, bayangin anak kucing kan mirip banget ya sama induknya, cuma versi mininya aja. Tapi kenapa ulat yang ngerayap di daun bentuknya beda jauh banget sama kupu-kupu yang cantik? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal pecahin misteri ini bareng-bareng. Oke, kita bedah lebih dalam ya. Ternyata nih, di dunia hewan itu ada dua cara utama buat tumbuh dewasa. Ada yang cuma sekedar jadi lebih besar, tapi ada juga yang transformasinya total, berubah bentuk abis-abisan. Nih, coba lihat deh bedanya. Di satu sisi, ada kucing. Anak kucing lahir, tumbuh jadi kucing dewasa, bentuk dasarnya ya gitu-gitu aja, cuma ukurannya nambah. Nah, di sisi lain, kita punya ulat. Dia mulai hidup sebagai makhluk yang beda banget sebelum akhirnya berubah jadi kupu-kupu. Ini dia dua jalur pertumbuhan yang bakal kita kupas tuntas. Tapi sebelum kita loncat ke transformasi yang paling keren, kita perlu paham dulu satu konsep dasar yang berlaku buat semua makhluk hidup, termasuk kita. Apa sih sebenarnya yang dimaksud daur hidup itu? Gampangnya gini deh, daur hidup itu sebuah siklus, kayak roda yang muter terus. Semua dimulai dari lahir, terus tumbuh jadi dewasa, lalu berkembang biak buat ngasilin keturunan baru, dan siklusnya pun ngulang lagi dari awal. Biar gampang bayanginnya, kita ambil contoh yang sering kita lihat deh. Ayam. Nah, daur hidup ayam ini contoh yang pas banget buat pertumbuhan yang nggak pakai ubah bentuk macam-macam. Daur hidup ayam itu kan mulai dari telur. Setelah dia rami, telurnya netes jadi anak ayam. Coba perhatiin, bentuknya udah mirip banget kan sama induknya. Cuma kecil dan bulunya halus. Seiring waktu, dia cuma makin besar, bulunya ganti jadi bulu dewasa, tapi ya bentuk dasarnya tetap ayam. Proses pertumbuhan simpel kayak gini, tanpa perubahan drastis, itu namanya ametamorfosis. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke misteri awal kita soal ulat dan kupu-kupu. Jawabannya itu ada di sebuah proses biologis yang keren banget, yang kita sebut keajaiban metamorfosis. Jadi, metamorfosis itu apa? Ini adalah daur hidup di mana tubuh hewan ngalamin perubahan bentuk yang benar-benar drastis. Ini bukan lagi cuma soal jadi gede, tapi benar-benar ganti wujud total. Dari satu bentuk ke bentuk lain yang beda banget. Terus, siapa aja sih yang ngalamin ini? Umumnya itu amfibi dan serangga. Kalau mamalia kayak kucing, unggas kayak ayam, reptil, dan ikan, mereka semua lewat jalur pertumbuhan yang lebih simpel. Cuma tumbuh jadi lebih besar aja. Tapi tunggu dulu. Metamorfosis itu sendiri ternyata nggak cuma satu macam loh. Yuk kita lihat jenis yang pertama dan yang paling dramatis. Namanya metamorfosis sempurna. Betul loh, ternyata metamorfosis itu ada dua tipe. Dan yang bedain keduanya cuma satu tahap. Tapi tahap ini penting dan keren banget. Isinya penuh aksi perubahan, meskipun dari luar kelihatannya diam aja. Nah, ini dia nih kuncinya, tahap pupa, atau yang kita kenal sebagai kepompong. Metamorfosis sempurna itu punya tahap ini, sedangkan metamorfosis tidak sempurna itu enggak. Sesimpel itu bedanya. Dan pastinya, contoh paling ikonik dari metamorfosis sempurna ya, siapa lagi kalau bukan hewan yang dari tadi kita omongin? Kupu-kupu. Coba kita ikutin perjalanannya ya, mulai dari telur di atas daun. Terus netes jadi larva atau ulat, yang kerjaannya cuma satu, makan, makan, dan makan, biar jadi gede. Abis itu, dia masuk ke tahap pupa, bikin kepompong. Dari luar sih kelihatannya diem ya, tapi di dalamnya itu, terjadi perombakan total. Seluruh tubuhnya diubah. Dan akhirnya keluarlah kupu-kupu dewasa yang indah, siap terbang dan memulai siklusnya lagi. Oke, sekarang kita geser ke jalur transformasi yang kedua. Perubahannya ini lebih bertahap, gak sedramatis tadi. Namanya metamorfosis tidak sempurna. Kunci di sini, gak ada fase kepompong sama sekali. Hewan mudanya, yang disebut nimfa, itu udah kelihatan kayak versi miniatur induknya loh. Bedanya paling cuma belum punya sayap. Contohnya, wah ini sih ada di sekitar kita banget. Belalang dan kecoa. Itu dua contoh paling umum dari metamorfosis tidak sempurna. Daur hidupnya lebih simpel, cuma 3 tahap.
mulai dari telur, terus netes jadi nimfa. Nimfa ini bakal makan terus dan ganti kulit beberapa kali. Tiap ganti kulit, dia jadi sedikit lebih besar dan makin mirip sama dewasanya. Akhirnya, pas ganti kulit yang terakhir, dia jadi dewasa seutuhnya, lengkap dengan sayapnya. Oke, sebagai penutup, kita bakal lihat salah satu transformasi paling menakjubkan di seluruh dunia hewan. Ini perubahannya lebih dari sekadar bentuk badan loh. Yap, kita bakal bahas soal katak. Kenapa spesial banget? Karena hewan ini nggak cuma ganti bentuk, tapi juga ganti total cara hidup dan tempat tinggalnya. Ini sih transformasi level dewa. Perjalanan katak ini benar-benar luar biasa. Dia mulai sebagai telur di air, terus netas jadi brudu atau kecebong yang hidupnya 100% di air dan napasnya pakai insang, persis kayak ikan. Tapi habis itu, keajaiban dimulai. Kaki belakangnya tumbuh, terus kaki depan, ekornya pelan-pelan hilang. Sampai akhirnya dia siap pindah ke darat dan mulai napas pakai paru-paru sebagai katak dewasa. Dari penghuni air jadi penghuni darat, keren banget kan? Jadi, dari pertumbuhan ayam yang simple sampai transformasi total kupu-kupu dan katak, kita jadi lihat kan betapa beragam dan pinternya cara alam buat nerusin kehidupan. Setiap daur hidup itu benar-benar sebuah mahakarya. Nah, sekarang giliran kalian. Setelah dengar semua ini, kira-kira daur hidup hewan apa lagi sih yang menurut kalian paling menakjubkan? Dunia di sekitar kita itu penuh sama transformasi yang luar biasa loh. Kita cuma perlu ngelihatnya lebih dekat aja. Gimana teman-teman? Mudah bukan penjelasannya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.